Halo geng, good morning guys. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. Ketemu lagi dengan saya Doksil. Kali ini saya mau cerita tentang Sepang International Circuit di Malaysia ya. Jadi saya dapat opportunity, keberuntungan ditawarin sama temen, sesama teman dan rover di Malaysia untuk datang bisa masuk sampai ke pedok, terutama di medical center untuk melihat kegiatan yang ada di Sepang International Circuit selama balapan ya. Jadi bulan Juli awal itu kegiatannya itu namanya Malaysia Speed Festival MSF Julai 2027 ya. Nah itu eventnya ada 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kemudian posisinya ini nggak terlalu jauh dari bandara, cuma 20 menit karena sama-sama di Sepang. Kemudian kalau dari itu airportnya KLIA ya, KLIA 1 dan 2. Kalau dari ibu kota dari KL itu kurang lebih 45 menit, 90-an kilo. Nah treknya ini keren banget, yang desain orang Jerman. Ada 2 tikungan hairpin yang total panjangnya itu sampai mencapai 2,6 kilometer ya. Jadi ada trek 2 yang panjang, itu yang hairpin di ujung-ujungnya. Nah itu paling titik-titik paling bahaya. Jadi dari keseluruhan total sirkuit ini 5,5 kilometer, ada 15 tikungan. Nah yang ada info yang saya dapat dari pembalap yang membawa medical car itu, ternyata saya baru tahu ternyata drivernya medical car itu yang ngikutin pembalap motor itu ternyata harus mantan pembalap. Jadi dia harus bisa ngikutin motor-motor itu di belakang sebagai sweepernya sebelum race benerannya mulai ya. Jadi 2 kali. Pas pertama sekali keliling, habis itu race pertama, habis itu kita masuk ke pedok. Nah dia bilang, pas saya tanya top speednya, itu buat motor itu 330 km per jam di trek lurus itu yang 2 itu. Nah kalau motor 220 ya, tapi habis itu dia tikungan tajam. Ini dia mutar searah jarum jam begitu. Jadi satu hairpin ini di sini kita tikungan ke kiri, baru ketemu jalan panjang lagi 2,7 kilo lagi sampai ketemu tikungan lagi. Nah saya di dalam itu nyobain, nanti Anda lihat ada videonya. Itu kalau nggak pegangan ya kita kebanting-banting kiri kanan lah. Nah nanti kita lihat mobilnya mobil Chery, jadi lumayan juga ya, dia pakai Chery Matic. Nah lumayan itu. Oke, terus itu treknya ya, ada 15 tikungan. Di beberapa tikungan yang berbahaya itu disediakan ambulans dan tenaga medis. Hampir di setiap tikungan ada paramedik. Kemudian di titik-titik yang berbahaya juga disertakan dokter di situ. Kemudian ada satu chief medical officer yang mengkontrol semuanya dari menara komen atau dari dalam mobil. Jadi dia sudah ready untuk jalan, kalau ada apa-apa dipanggil, nanti dia yang akan memberikan instruksi. Nah kalau kita datang, kita mulai race-nya ya Sabtu malam itu jam 7, 3 jam sebelumnya mereka sudah persiapan, sudah penempatan semuanya, petugasnya, termasuk briefing dulu di awal. Nah kalau pagi race mulai siang jam 1 misalnya atau jam 12.
jam 9 tuh harus semua udah di posisinya, karena jam 9 itu sudah track inspection. Nah dari jam 7 setengah 8 itu sudah mulai briefing ke paramedik, ke medik, ke CMO nya, semuanya membriefing mereka untuk supaya tidak ada kesalahpahaman ya, karena medis ini pun tidak boleh langsung membantu turun ke track karena masih ada orang di belakang yang race ya, dan kita nggak tahu kan, yang tahu itu orang yang di command center, yang di tower, karena dia semua CCTV yang terpasang di situ dia bisa lihat di satu dinding. Jadi dia tahu nih, oh di track di tikungan nomor 4 CCTV-nya yang ini ya. Jadi dia tahu siapa yang ada di belakang, siapa yang enggak, yang masih jalan gitu ya. Jadi karena pernah ada kejadian 1 bulan yang lalu, katanya tenaga medisnya masuk ke dalam karena ada orang yang minta tolong, udah tolong aja gitu, tapi dia nggak dengar yang chief medical officer-nya yang in charge, dia masuk, ditabrak, patah tulang ini claviculanya ya. Nah itu cerita sedikit pas persiapannya. Jadi pedoknya ada 2, utara dan selatan. Ada tadi top speednya sudah kita bahas. Kemudian ada satu accident terbesar waktu itu sampai meninggal itunya ya, pembalap Grand Prix-nya. Nah untuk motor biasanya adanya di south, karena dia dua lantai, satu untuk penonton, satu lagi di pedoknya buat di bawah, pit stopnya buat di bawah. Nah kalau yang mobil adanya di north paddock. Nah yang kemarin motor itu ada beberapa kelas, 600 dan 1000 cc, kemudian ada kelas Harley, kemudian satu lagi yang mobil itu berbagai macam kelas, ada yang 1500, ada 2000, ada yang 1500 upgrade, ada yang khusus mobil Malaysia ya, orang itu bilang ada yang taksi Proton gitu-gitu ya. Pokoknya menarik sekali, jangan terlewat. Enjoy, salam sehat, tetap semangat. Sepang International Circuit dia terlambat beberapa tahun daripada Sentul, tapi dua-duanya sekarang kayaknya tidak memainkan Grand Prix ya, dan sekarang yang Sepang ini di bawah Petronas ya gitu. Jadi kalau kita cerita di belakangnya lagi, udah panjang lagi nanti ceritanya. Oke, enjoy, salam sehat, tetap support channel ini, like, subscribe, share, join membership, ikutin terus, dukung channel ini supaya saya bisa bawa dan buat video dari mana-mana dari seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa, see you again.